Nomor 1 ya, setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih ya, agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Nah, solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Berarti di sini permasalahannya adalah masih ada siswa dan guru yang datang terlambat ya. Kalau yang A, menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Di sini kurang tepat ya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada aturannya ya di situ ya. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. Oke, ini bisa disimpan ya. Terus menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, diberi sanksi yang sama kepada guru dan siswa. Ini salahnya di sini. Karena sanksi antara guru dan siswa itu pasti berbeda ya. Antara bagaimana guru terlambat sama siswa terlambat itu pasti perlakuannya berbeda. Meminta pulang, nah ini juga kurang tepat. Nah tadi kan antara B sama C ya. Kalau yang B itu belum ada solusi, dia baru mengatakan kata sebaiknya di sini. Nah sedangkan C sudah ada solusi. Apa? Siswanya dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan gurunya diberi pembinaan agar apa? Agar tidak mengulangi perbuatannya gitu ya. Jadi kita biasakan dalam memilih jawaban itu kita timbang mana yang merupakan solusi dari permasalahan tersebut. 2. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut di sekolah. Hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan pada siswa adalah, nah di sini yang diuji adalah keprofesionalitasan profesional seorang guru ya. Jadi ada siswa yang pintar dan ingin menguasai keterampilan di mana hanya Anda yang dapat melatihnya. Nah, berarti tapi kita tidak punya waktu luang. Apa yang akan kita katakan? Tidak perlu belajar. Nah, itu berarti kita mematahkan semangat murid kita. Belum waktunya menguasai keterampilan itu. Nah, itu juga kita mematahkan semangat murid kita tadi. Siswa itu bisa belajar sendiri, oke bagus ya, tapi bukan solusinya. Siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari yang diinginkan dari luar sekolah. Nah, ini sama-sama anaknya itu tetap mengasah potensi tetapi oleh orang lain, tidak oleh guru tersebut. Nah, di sini bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Nah, ini menunjukkan kita itu profesional ya, walaupun mungkin wah saya tuh udah nggak punya waktu gitu ya, saya tuh repot gitu. Tapi karena kita tadi rela berkorban, kita profesional dalam bekerja, maka yang tepat adalah yang E ya. E ini opsi yang paling baik. 3. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Nah, kalau ada soal kepribadian ataupun SJT ya, yang intinya soalnya itu menanyakan yang paling mendekati diri Anda, itu biasakan cari opsi yang terbaik ya, yang terbaik di antara pilihan A, B, C, D, E. Ya, kalau yang A tidak peduli banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Ini aja nih betul gitu, cuma bukan itu yang terbaik. Kehabisan tenaga. Lah ini berarti Anda bukan orang yang profesional kalau Anda kehabisan tenaga ketika Anda mengerjakan tugas. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas. Nah, itu
berarti juga sama ya, Anda tidak profesional. Yang D, energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Ya sama, itu bukan yang terbaik ya. Yang terbaik yang mana? Yang E, semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu itu mampu menjadi orang yang profesional, bisa memanage waktu ya. Jadi mulai sekarang saya sarankan untuk teman-teman yang mau berjuang di P3K Guru ya, semaksimal mungkin memanage waktunya, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kenapa? Ya karena mau ndak mau kita harus bersaing tinggi-tinggian nilai, kecuali ketika formasinya lebih banyak dari jumlah guru yang ada, kita santai-santai saja, yang penting passing grade nggak masalah. Tapi karena formasi itu biasanya lebih sedikit dari jumlah guru yang ikut tes, maka mau ndak mau Bapak Ibu harus apa? Harus semangat dalam belajar dan memanage waktu. Ya, lanjut nomor 4. Saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, ya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Ya, benar ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, wajar, kita bekerja itu pasti akan memperoleh tugas yang sulit dan kadang kita tuh tidak suka gitu ya. Tapi kita harus tetap menyelesaikan tugas itu ya. Kita harus setuju. Nah, kalau tidak setuju berarti Anda tidak profesional di sini. Tidak mau diberi beban tugas di luar kapasitas Anda ya. Yang betul harus setuju. Nah, setuju yang mana? Karena sudah kewajiban atau setuju karena sikap mudah menyerah? Ya jelas yang lebih baik adalah yang D, setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Oke, sebentar saya admit untuk yang baru bergabung. Jadi sekali lagi dalam soal-soal SJT, Situational Judgment Test, itu Bapak Ibu harus menimbang ya, menimbang, butuh kebijaksanaan sehingga apa? Dalam mengerjakan nanti Bapak Ibu benar-benar memilih mana yang terbaik, gitu nggih. Nah, kita lanjut ke soal SJT berikutnya. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai atau diprediksi karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian. Nah, yang saya warnai kuning itu yang merupakan kata kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi biasakan ketika mencari soal, membaca soal itu kita cari kata kuncinya. Nah, kemudian tadi kan karena siswanya itu salah pengasuhan dan kurang perhatian orang tua, yaitu ya kasus yang Bapak Ibu temui. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari, Bapak Ibu. Sebagai guru apa yang akan Anda lakukan? Nah, tadi kasusnya apa? Murid kita itu salah pengasuhan dan kurang perhatian. Kenapa? Karena tadi dia diberi uang saku berlebihan dan kebebasan bergaul oleh orang tuanya ya. Maka sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Nah, jelas ya Bapak Ibu, kalau kita punya problem terhadap murid kita, yang pertama kali kita lakukan pastinya apa? Ya kita panggil murid kita itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan di sini muridnya itu bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Berarti di sini ada permasalahan yang harus diselesaikan guru tersebut. Nah, di mana perilaku menyimpangnya itu karena salah pengasuhan orang tua, ya berarti kita harus panggil orang tuanya ke sekolah dan berdiskusi perihal kenakalan anaknya. Sebenarnya ketika permasalahan ini
itu tidak begitu besar gitu ya, tidak berulang kali, kita cukup memanggil murid tadi. Tetapi karena di sini dia bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib, berarti di sini kita perlu peran orang tua. Maka kita panggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Memang nanti kalau kita pilih gitu yang A juga betul gitu ya, yang C juga betul, D betul, E betul gitu. Ketika kemarin ketemu di soal SJT kan seperti itu ya. Nah, maka di sini yang saya merah dan saya kuning itu sebagai warning ya, sebagai warning Bapak Ibu, sehingga nanti ketika membaca soal terbiasa untuk mencari kata kunci dari soalnya itu. Nomor 6 ya. Saat pembelajaran, guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa. Salah satu siswa sudah menjawab atau berbeda dengan siswa lainnya. Gitu ya. Salah satu siswa sudah menjawab tapi berbeda dengan siswa lainnya gitu ya. Seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Apakah meminta siswa untuk menjawab dan berdiskusi tentang jawaban yang tepat? Atau B, meminta pendapat siswa lain mengenai jawaban yang tepat? C, menyuruh siswa tersebut untuk mempelajari lagi materi yang telah disampaikan. D, menyatakan jawaban siswa tersebut belum benar atau kurang tepat. E, guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Nah, gitu. Di sini kita menghadapi siswa yang menjawabnya itu berbeda dengan siswa lainnya gitu ya. Yang C dan D itu pasti poinnya paling rendah. Karena apa? Nah, karena itu tidak memberi penyelesaian atas problem yang dihadapi oleh si murid tersebut gitu ya. Misalnya gini, contoh gambarnya gini, 2 kali 5 gitu ya, berapa anak-anak gitu. Nah, teman-temannya tuh jawabnya 10 gitu ya. Lah si A itu jawabnya 7 Bapak Ibu. Nah, itu apakah kita akan membiarkan siswa tersebut salah konsep dengan menyatakan bahwa 2 kali 5 itu 7 gitu ya, atau kita hanya berkata pelajari lagi ya nak gitu ya, atau kita mau bilang kamu itu jawabannya salah gitu. Nah, yang betul itu kita pancing ya, kita pancing sampai si anak tadi memahami pertanyaan dari gurunya tadi gitu. Mungkin kita pakai angka, anaknya masih bingung gitu ya. Oh, guru boleh menjelaskan dengan bantuan gambar misalnya. Masih nggak paham lagi, boleh dijelaskan dengan bantuan media benda nyata. Nah, itu artinya kita sebagai guru menjelaskan ke murid tadi supaya dia akhirnya paham dengan konsep yang dia salah tadi. Maka dibiasakan mulai sekarang. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Saya juga masih belajar ya sebagai guru. Ketika murid kita ya, kita hadapi murid kita itu salah dalam menjawab pertanyaan, itu kita tidak boleh berkata oh kamu tuh salah gitu, tidak boleh. Karena dengan seperti itu dia akan merasa rendah diri, dia minder nantinya. Nah, tapi kalau kita kuatkan dengan memancing tadi ya, memancing pertanyaan kita tadi, maka lama-lama anak itu akan bisa menjawab dengan konsep yang benar. Gitu nggih Bapak Ibu. Baik, lanjut nomor 7. Sebagai seorang ibu dari wali murid gitu ya, mendatangi guru serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas. Nah, ini misalnya ada anaknya tuh nggak lulus gitu ya, tapi orang tuanya tuh mendatangi Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kan sebagai guru nih, minta kalau tolong dong Pak Bu, ini anak saya dituntaskan gitu ya. Nah, apakah yang akan kita lakukan sebagai seorang guru Bapak Ibu? Apakah langsung kita oh ya saya juga kasihan gitu ya, terus saya bantu gitu. Nah, kita cek ya. Kalau yang A sebagai wali kelas saya senang dan bangga gitu ya. Kita katakan ke ibunya tadi, kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Jadi di sini kita itu menolak secara halus ya. Menolak apa? Menolak
menaikkan nilai anaknya, tapi ada solusi di sini. Apa solusinya? Dibicarakan bagaimana sih cara yang tepat untuk meningkatkan belajar putranya itu tadi, gitu ya. Jadi itu yang tepat itu yang A. Kalau yang B tidak tepatnya di sini ya. Baiklah, saya ada cara lebih prosedural dan baik untuk meningkatkan prestasi Anda dengan tidak mengontrol nilai begitu saja gitu. Ini kurang sopan kalau kita katakan ke si ibunya tadi. Jadi sekali lagi di tes P3K nanti itu dihadapkan Bapak Ibu itu seolah-olah Bapak Ibu sudah menjadi ASN yang profesional gitu ya. Kita sebagai pelayan publik nggak mungkin kita kok sebagai pelayan publik kita katakan wah ya enggak boleh no Bu, ini kan enggak prosedur, kalau saya naikkan nilai seperti ini kan enggak sesuai. Nah itu enggak boleh ya, itu akan menyakiti perasaan si ibunya tadi. Nah maka yang B ini tidak kita pilih. Lah yang C juga, kalau boleh saya menasihati ibu, sebaiknya kita tidak melakukan cara manipulasi. Nah ini sama, ini juga nanti akan bisa menyakiti hati si ibunya tadi. Yang D juga sama. Lah apa yang E, baiklah demi kebaikan Ananda dan rasa hormat saya sama ibu, saya akan usahakan meningkatkan poin. Berarti ini kita tidak jujur ya. Nah jadi di sini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ketemu soal kayak gini ya, saya yakin nggak mungkin sama persis ya soal yang Bapak Ibu hadapi dengan soal yang saya buat, karena saya juga bukan tim pembuat soal, tapi saya berusaha mencarikan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi di sini salah satu kisi-kisinya adalah bagaimana kita profesional sebagai pelayanan publik ya. Ketika kita dihadapkan sebuah kasusnya apa? Ada orang tua yang minta anaknya nilainya dituntaskan. Maka sebagai seorang guru ya tadi, sebagai wali kelas saya senang dan bangga. Berarti kan tadi orang tuanya sudah peduli ya dengan anaknya. Tapi di sini kata-kata yang tepat, ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya akan meningkat. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti sebisa mungkin ya ketika menjawab itu Bapak Ibu tidak usah tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa pada akhirnya ya tadi hanya cepet-cepetan aja gitu. Padahal kalau kemarin yang sukses-sukses gitu ya, yang bimbingan di tahun 2023 itu alhamdulillah kebanyakan sukses gitu ya, di atas passing grade dengan nilai yang 300-an ke atas mendekati 400 gitu. Itu triknya ya itu tadi Bapak Ibu, biasakan mencari kata kunci. Nah kalau misalnya ketemu soal boleh di print kan, kemarin kan ada Google Form soalnya, di print terus di stabilo atau di garis bawahi kata kunci dari soalnya, sehingga walaupun nanti Bapak Ibu membaca soal satu layar gitu ya, itu tidak akan capek kalau biasa mencari kata kunci. Kata kuncinya apa sih? Ada ibu yang mendatangi minta nilai anaknya yang belum tuntas menjadi tuntas. Itu kan kata kunci dari soal ini gitu. 8. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Nah, di sini yang di garis bawahi apa Bapak Ibu? Nilai keagamaan. Nah, jadi kadang kita itu ndak fokus gitu loh. Kita ndak fokus, kita hanya cari yang betul. Lah padahal nanti A sampai E betul semua gitu ya. Nah, maka biasakan mencari kata kuncinya. Oh, kata kuncinya di sini adalah mencerminkan nilai keagamaan. Nah, yang mana yang mencerminkan nilai keagamaan? Kalau yang A, rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. Nah, di sini toleransi itu yang merah itu salahnya itu dengan apapun. Nah, padahal tidak semua bisa kita toleransi. Contoh makanan halal haram gitu ya. Nggak bisa kan kita toleransi. Oh iya, saya dijamu oleh ini makanan haram, sedangkan saya umat muslim. Nah, kan ya nggak boleh toh kita tetap toleransi. Toleransinya dengan cara apa ya? Kita tidak memakan makanan tadi gitu ya. Yang B, rajin ibadah. Betul, tapi tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dari menolong orang tanpa pamrih. Nah, di sini salahnya yang itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang C, rajin ibadah oke. Disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap
menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Nah, di sini tanpa pamrih oke. Tapi apa? Negatifnya di sini identitas keagamaan yang berbeda. Artinya misalnya saya muslim. Nah, saya tidak mau mentolerir umat agama lain, identitas-identitas yang dia pakai gitu. Ya tidak boleh ya, karena setiap orang punya agama masing-masing dan kita harus apa? Harus mentoleransi mereka. Rajin ibadah oke, disertai dengan sikap perilaku yang toleransi oke, namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. Nah, berarti di sini juga belum melaksanakan toleransi yang sesungguhnya. Kalau yang di sini rajin beribadah, oke ya. Sikap perilaku proaktif menolong kepada siapapun, betul. Kalau menolong itu kita tidak boleh pandang bulu, serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Oke, sip. Berarti yang kita pilih yang E. Nah, maka seperti itu. Memang soal SJT itu tidak ada materi yang kita hafalkan, Bapak Ibu. Tapi butuh apa sih? Butuh kebijaksanaan kita dalam memilih. Nah, bisanya kita bijaksana kalau sering apa? Ya sering menemui kasus-kasus seperti ini dan kita jawab. Nah, sehingga kita akan lama-lama bijaksana dalam menemui kasus-kasus. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut di nomor 9. Anda memiliki beban belajar yang tinggi dalam seminggu. Nah, di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Nah, berarti di sini kompetensi sosial kita ya yang diuji ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Yang B, saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan. Nah, berarti di sini kita abai, salah. Melaksanakan tugas mengajar diselingi, ya enggak bisa toh kita ngajar kok diselingi melaksanakan tugas lain. Ya kita bisanya melaksanakan tugas lain itu di luar jam kita mengajar, maka salah. Saya berusaha menolak penugasan koperasi juga tidak boleh. Kalau Bapak Ibu menolak berarti kita tidak profesional gitu ya. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walau tugas mengajar kurang terlaksana. Nah ini malah salah lagi. Wong tugas utamanya guru itu harusnya malah mengajar kok. Tugas mengajarnya kurang terlaksana. Nah jadi salahnya di situ ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang A. Oke, terakhir di kuis 1 ya, nomor 10 Bapak Ibu. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4 gitu ya. Bahkan sekarang selain S1 D4 juga diwajibkan untuk apa? Punya sertifikat pendidik. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum PPG, harus sering-sering buka SIM PKB-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena itu apa? Menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengingatkan. Kalau Bapak Ibu buka SIM PKB, kebetulan ada undangan untuk PPG, ya silahkan diambil. Karena kedepannya syarat untuk menjadi seorang ASN itu harus punya sertifikat pendidik. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu belum ada sosialisasi, maka silahkan nanti Bapak Ibu cek kembali SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kalau memang di situ ada undangan untuk PPG, ambillah ya Bapak Ibu ya. Apapun sesulit apapun, insya Allah ada jalan keluar. Jangan pernah dapat undangan PPG kok Bapak Ibu tolak. Wah itu nanti yang rugi Bapak Ibu sendiri. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 D4, jika Anda belum memiliki kualifikasi itu, maka apa yang akan Anda lakukan? Ya, pasti kita harus melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Supaya apa ya? Supaya kita memenuhi kualifikasi itu gitu ya. Baik, kita sudah sampai di kuis 1. Kita lanjut ke kuis 2 ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan sudah saya beri kuis 1 dan kuis 2 ya.
Baik, saya lanjutkan. Ini filenya sudah saya kirim pembahasannya, nanti bisa Bapak Ibu print, dipelajari, nggih. Walaupun belum keluar tanggalnya kapan, sebaiknya kita siapkan semaksimal mungkin. Jadi sewaktu-waktu nanti sudah keluar tanggal tes, nah Bapak Ibu sudah siap untuk mengikutinya. Ngoten nggih. Baik, saya lanjutkan di nomor 11 atau di kuis 2 ya Bapak Ibu ya. Nanti misal ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh raise hand ya. Itu ada tombol untuk angkat tangan, raise hand, atau boleh juga bertanya di kolom chat. Ini sementara saya bahas dulu kuis 1 dan kuis 2, nanti di akhir saya beri waktu untuk bertanya. Baik, nomor 11 ya Bapak Ibu. Suatu ketika hasil yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Nah, berarti di sini sikap ketika kita menghadapi apa Bapak Ibu? Menghadapi sebuah kritikan ya Bapak Ibu ya. Bentar nggih. Nah, di sini apa? Pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda. Nah, bagaimana Bapak Ibu reaksi ketika mendapatkan kritik? Apakah A. Tidak membalas kritik tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan? Tidak membalas kritik, oke. Tapi kalau tidak melakukan perbaikan, berarti Bapak Ibu tidak mau berubah dong ya. Yang B, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi. Nah, ini jelas berarti kita tuh tidak bisa menerima masukan. Yang C, menerima kritik apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Oke, kita simpan. D, menahan diri mencermati kritik tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke, kita simpan juga. Yang E, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Kenapa yang E paling tepat Bapak Ibu? Karena yang C dan D ini kita tidak ada umpan balik kita ke kepala sekolah. Jadi kalau kita dikritik, kita beri umpan balik dengan cara kita meminta penjelasan. Misalnya begini, waduh Bu, ini kok perangkat ajar ibu ini kurang tepat ya menurut saya gitu ya, misalnya diberi masukan seperti itu oleh kepala sekolah. Nah, maka kalau kita menerima ya kita hanya diam saja, kita menahan diri, kita diam saja. Tapi kalau kita minta penjelasan, kita tanya, maaf Pak, Bu, bagian mana Pak yang kurang tepat dari modul ajar yang saya buat gitu. Nah, oh ini loh Bu, di bagian langkah kegiatan sama asesmennya, misalnya begitu ya. Lah baru kita, oh bolehkah Ibu atau Bapak memberi saya masukan gitu. Terus kita akan perbaiki. Jadi itu sikap yang tepat ketika kita memperoleh sebuah kritik Bapak Ibu. Jadi biasakan ketika kita mendapat kritik itu kita jangan antipati ya dengan masukan dari orang lain, tapi justru kita minta penjelasan kepada kepala sekolah kita, dan kita juga cari strategi untuk apa? Untuk memperbaikinya. Begitu nggih. Baik, kita lanjut di nomor 12. Oh, ini sudah sama ya tadi ya. Ada ibu yang anaknya belum memenuhi ketuntasan minimal. Maka jelas ya yang A ya, sebagai wali kelas saya senang bangga atas kepedulian ibu pada prestasi Ananda. Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu sehingga prestasinya dapat meningkat. Baik, nomor 13. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Nah ini kasusnya apa? Kita punya murid yang ketika pelajaran malah mainan HP gitu ya. Maka apa pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut? Sini berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. Nah itu berarti kan kurang tepat. B, kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada
penjelasan pelajaran ini. Nah, itu juga belum tepat ya Bapak Ibu ya. Yang C, tolong simpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Nah, ini kalimat yang tepat. D, berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai guru. Nah, itu juga kita tidak tepat sebagai seorang guru ya. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone sambil terus menjelaskan pelajaran. Nah, ini kurang tepat, jadi yang tepat adalah yang C. Lanjut ke nomor 14 Bapak Ibu. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Tragisnya itu ya, intinya anaknya itu tidak naik kelas, terus dia mogok. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Anda bukan gurunya. Tapi ketika menghadapi hal seperti ini, apa sih yang akan Anda lakukan gitu ya? Tadi anaknya itu sudah, mohon maaf, ada cacat, kemudian dia tidak naik kelas, dia mogok melanjutkan sekolah. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi? Ya, ini jadi ya betul gitu ya, tapi bukan itu solusinya. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. Jadi yang paling tepat itu yang C, karena kalau yang A, B, D, dan E itu tidak menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu ya. Jadi yang A tadi sekali lagi dia hanya menasihati orang tuanya. Terus yang B menasihati orang tuanya juga untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling gitu ya. Yang D mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. Nah, ini bukan wewenang kita. Menyarankan kepala sekolah apalagi ini juga bukan wewenang kita. Yang bisa kita lakukan apa? Menyarankan kita ajak anak tadi konsultasi ya agar lebih percaya diri mau sekolah lagi untuk masa depannya. Jadi kita fokusnya ke siapa? Ke anaknya tadi, bukan ke orang tuanya. 15. Pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa gitu ya. Ya jelas karena di sini tirakatan ya tentang apa? Perjuangan pahlawan kemerdekaan ya. Dengan alasan apa? Untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai jasa para pahlawan. Ya ini memang sudah pasti ya Bapak Ibu ya, kalau kita ada di tirakatan 17 Agustus itu pasti ya menceritakan sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan gitu ya. Baik, nomor 16. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa. Nah, di sini berarti ada kasus tindakan asusila Bapak Ibu antara guru dan siswa. Maka apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Ya inilah yang tepat Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena ini masalah asusila. Kalau kita bahas kita ajak pihak-pihak luar yang tidak berkepentingan, takutnya masalahnya malah melebar gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah membahas pihak internal sekolah ya. 17. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Nah, di sini yang diuji adalah ketika kita ada dalam sebuah forum dan ternyata pandangan kita bertentangan dengan pandangan kelompok gitu ya. Maka apa pernyataan yang menggambarkan reaksi Anda gitu ya.
Apakah A keluar dari kelompok? Nah, berarti kita tidak bisa mengikuti musyawarah mufakat. Tetap bergabung namun diam-diam mengharap kelompoknya gagal. Nah, ini juga sama, kita tidak legowo nggih. Tetap bergabung namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Oke, siap. Ini juga bagus ya. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis. Nah, ini juga kurang tepat. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, tadi kan misalnya C kita simpan dan yang E kita simpan, maka lebih tepat yang mana? Yang E, karena di situ ada tambahan sikap apa? Kita melakukan introspeksi, Bapak Ibu. Jadi kita terus mikir apa ya kesalahan dari apa ya yang kurang dari pandangan kita tadi gitu ya. Jadi kita melakukan introspeksi, Bapak Ibu. Yang E yang paling tepat. Baik, 3 nomor lagi ya, Bapak Ibu. 18. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar prestasinya unggul? Nah, gimana Bapak Ibu, apakah kita setuju atau tidak setuju ya? Yang jelas berarti sangat tidak setuju ya dengan tindakan guru tersebut ya, karena tidak boleh kita melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan. Baik, kita lanjut di nomor 19. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut hal yang Anda lakukan apa? Jadi temannya Bapak Ibu itu ini ya, dia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya nilainya siswa dibuat antara 75 sampai 80 gitu ya. Padahal sebenarnya juga ada siswa yang pinter, tapi gurunya itu berpendapat kalau ya enggak bisa, pokoknya saya nilainya antara 75 sampai 80 gitu misalnya. Apa yang akan kita lakukan pada rekan kita? Apakah mendiamkan hal tersebut? Nah, ini enggak selesai masalahnya. Menyampaikan kepada waka kesiswaan, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi, menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lain, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, yang tepat yang E ya. Jadi kita misalnya lagi ngobrol dengan guru tersebut terus kita sharing gitu ya. Sharingnya jangan langsung ke itu, kita sharing dulu gimana sih cara memberi nilai anak itu yang benar tuh kayak gimana gitu ya. Jadi lama-lama mungkin kita menjurus ke itu tadi, tapi kita buatnya dalam bentuk obrolan santai dengan rekan guru kita tadi. Baik, terakhir nomor 20. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Nah, sebagai guru program apa yang akan Anda lakukan? Nah, sekali lagi di sini peran kita ya di bidang sosial masyarakat. Misalnya kita itu dimintai atau kita diajak untuk berembuk perencanaan dana desa. Sebagai seorang guru ya jelas kita yang mana? Apakah yang A, membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada PAUD. Nah, mungkin bagus ya ini ya. Perbaikan jalan. Nah, ini kurang tepat karena di sini kita sebagai guru program apa gitu ya. Memberikan tempat ibadah, memperbaiki tempat ibadah di desa itu ya. Ini jadi ya bagus, tapi tidak tepat kalau posisi kita sebagai seorang guru di situ. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu ini bisa ya. Pemberian modal usaha ini kurang tepat. Jadi misalnya sebagai guru itu kan antara A sama yang D, tapi lebih tepatnya yang mana? Yang A, karena membangun fasilitas umum karena di sini urgent. Kenapa urgentnya? Belum ada fasilitas PAUD, maka perlu kita buat PAUD di situ. Baik, nanti setelah ini Bapak Ibu akan saya beri kuis 3 dan kuis 4 ya. Mohon nanti Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu latih diri Bapak Ibu nggih.
Ini tadi kan kuis 1, kuis 2 sudah saya share kan dulu, ada 20 nomor. Ini nanti selanjutnya saya kirim kuis 3 dan kuis 4. Insya Allah nanti kita akan ada 16 kali pertemuan Bapak Ibu. Ini baru di pertemuan pertama. Nanti sampai Lebaran itu setiap hari ya kita oglang. Jadi misalnya ini hari Sabtu, nanti kita ketemu lagi Senin, ketemu lagi Rabu, ketemu lagi Jumat, seperti itu sampai dengan Lebaran. Nah, nanti kan sudah 8 kali pertemuan, insya Allah sampai Lebaran. Nanti setelah Lebaran 8 kali pertemuan lagi, sehingga totalnya Bapak Ibu akan bertemu dengan saya melalui Meet sebanyak 16 kali. Maka silahkan Bapak Ibu juga laksanakan soal-soal itu loh, dikerjakan gitu ya. Terus pembahasannya boleh di print gitu nggih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, ini saya matikan recordnya.